Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video saya kali ini. Dalam video kali ini, sebenarnya ini adalah tugas UAS saya dalam mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil yang diampu oleh Bapak Sutoro Eko Yunanto. Sebelum masuk videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Azrian Lapaika Abdi. Teman-teman bisa manggil saya Azrian, dan saya adalah mahasiswa atau salah satu mahasiswa dari Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Saya ambil program studi ilmu pemerintahan dan saya menjalani ini sudah semester 4. Terlebih tepatnya saya masuk pada tahun 2020. Pada video kali ini sebenarnya ini adalah lanjutan video pertama saya yang pernah saya post sebelumnya, yaitu yang berjudul apa itu warga negara. Kalau dari teman-teman banyak yang bertanya, kenapa ini video yang berjudul hak petani dan mengapa petani belum sukses dengan hubungannya. Video yang pertama itu apa? Yang pertama kan judulnya apa itu warga negara. Dalam video ini tuh memang saya memberikan contoh yang langsung atau contoh keresahan yang telah dialami oleh para petani. Dan mengapa saya mengambil hal tersebut? Ya karena contoh tersebut memang contoh yang paling dekat dengan saya, paling bisa dikatakan kalau kata-kata anak zaman sekarang itu paling relate dalam kehidupan saya. Karena saya terlahir di keluarga petani. Jadi mungkin dari beberapa materi yang saya tangkap dari perkuliahan mata kuliah negara dan masyarakat sipil, contoh ini yang mungkin yang banyak saya pahami. Dan saya adalah lahir di kota Temanggung yang dimana mayoritas penduduknya, warga negaranya, maksudnya masyarakatnya, mayoritas masyarakatnya itu bekerja sebagai petani karena terletak di kaki gunung. Sedikit mengulang yang di materi video sebelumnya. Hak warga negara adalah orang yang tinggal di suatu negara dan memiliki hak dan kewajiban dan hak di mata hukum. Jadi tidak semua orang di suatu tempat atau yang tinggal di negara itu bisa dikatakan sebagai warga negara, karena ada ketentuan dan hukum pastinya yang harus dipenuhi. Selain itu juga hak dan kewajiban negara untuk orang tersebut juga harus terpenuhi. Jika kita beralih ke petani, pasti ada hak untuk para petani, dan hak petani itu adalah hak untuk mendapatkan uang terhadap penjualan. Penjualnya itu biasanya penjualan hasil panen atau tanam yang ia tanam itu, dan hak dalam penggunaan pupuk yang akan digunakan pada bercocok tanamnya. Namun apakah hal tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan petani atau yang ekspektasi petaninya tersebut? Selain pertanyaan tersebut yang baru saja itu timbul, ada juga beberapa pertanyaan yang sudah saya susun atau yang akan kita bahas dalam video kali ini. Pertanyaan tersebut seperti petani panen, harga anjlok, namun kenapa impor di Indonesia malah tetap masih naik atau meningkat? Lalu mengenai hal petani sekarang ini, apakah sila kelima, hak asasi manusia dan demokrasi bisa dikatakan berjalan dengan baik? Lalu yang terakhir adalah
tumbuh merata dan menuju smart city? Mungkin dari pertanyaan itu dahulu, selebihnya nanti kalau kita sambil mengalir videonya, mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang muncul mengenai sedikit penjelasan dari saya, mungkin kita akan ditambahkan sekalian pertanyaan tersebut. Dari pertanyaan yang pertama tadi mengenai hak petani, apakah petani sudah mempunyai hak yang layak, apalagi pada akhir-akhir ini, baik mengenai penjualan atau penggunaan pupuk? Jawabannya adalah belum kalau menurut saya, karena kita bisa lihat dalam misal langsung kehidupan nyata, dalam televisi maupun dalam media sosial yang sering kita gunakan pada hari ini itu, banyak sekali petani yang masih mengeluh karena harga panennya murah. Lalu sedangkan pupuk kenapa masih juga mahal? Jangankan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk balik modal saja para petani itu tidak balik modal, maksudnya uangnya itu tidak cukup. Terus mengenai hal tersebut, petani memutar balikkan otaknya, maksudnya dalam artian mereka bekerja tidak hanya sebagai petani, namun petani itu sawah itu untuk sampingan, atau mereka juga mempunyai pekerjaan sampingan. Mengenai kenapa harga sayuran tadi itu murah, hal tersebut biasanya terjadi karena melimpahnya hasil panen. Biasanya kalau para petani itu tergantung musim. Misal kalau musim penghujan, para petani menanam padi. Nah, dengan hasil tersebut pasti hasil panen akan melimpah pastinya. Nah, dengan itu untuk pemerintah mengatur neraca harganya tersebut, makanya mematok harga dengan murah. Saya contohkan misal orang tua saya, yaitu contohnya itu petani aja lah, petani di Kabupaten Temanggung. Nah, petani di Kabupaten Temanggung itu biasanya menanam sayuran, cabai, tembakau, dan kopi. Nah, karena letaknya memang terletak di kaki gunung yang pasti, maka banyak sekali yang bekerja sebagai petani di sana, dan lahan juga masih banyak sekali kalau untuk sawah dan perkebunan. Karena terletak di kaki gunung tersebut, saat melimpahnya hasil panen, justru malah pemerintah itu ya tadi saya jelaskan mematok harga yang sangat murah, sehingga petani Temanggung banyak yang mengalami kerugian dan terpaksa hutang sana sini untuk kebutuhan hidup. Apalagi selain kebutuhan hidup, ada juga untuk kebutuhan misal menanam untuk sawahnya lagi. Apalagi mengenai tadi masalah pupuk yang memang mahal dan tidak naik turun seperti harga panenan atau harga yang kita jual. Biasanya harga pupuk yang mahal itu dikarenakan kebijakan perdagangan di sejumlah negara produsen. Pupuk memang menjadi salah satu penyebab berkurangnya pasokan pupuk global yang berakibat harga pupuk meningkat drastis. Pupuk padahal hal yang sangat penting bagi petani, itu sangat penting sekali. Selain lahan, pupuk adalah hal kedua, lalu baru bibit. Tanpa pupuk, hasil sawah dan kebun tidak akan maksimal. Apalagi kalau belum lagi terkena hama. Biasanya tanaman tuh rentan sekali terkena hama. Itu pasti akan bikin susah lagi. Selanjutnya membahas pertanyaan yang kedua tadi, petani panen di Indonesia juga bisa berpengaruh dengan kestabilan harganya. Apabila hasil panen melimpah, harga akan turun. Begitu juga sebaliknya,
Harga naik dikarenakan adanya kelangkaan yang pasti dari hasil sawah tersebut. Namun yang selalu ditanyakan petani, kenapa masih dilakukan impor? Nah, padahal sudah musim panen, bisa dikatakan gitu. Lalu jawabannya adalah impor barang dilakukan Indonesia karena produksi dalam negeri kurang mampu atau tidak mampu untuk memenuhi kehidupan dalam negeri. Dengan kata lain, di Indonesia warga negaranya lebih tinggi. Lebih tinggi tersebut maksudnya lebih tinggi daripada hasil produksi barang dalam negeri. Jadi pemerintah melaksanakan impor tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kembali lagi ke warga negaranya tersebut. Dengan hal demikian itu berakibat petani di Temanggung, bukan hanya di Temanggung saja sih, maksudnya petani di Indonesia rata-rata belum sukses. Bahkan selain faktor itu ada juga faktor petani yang belum merata. Belum merata itu maksudnya tuh masih tumbuh saja. Maksudnya tuh ada yang beberapa sudah sukses, namun tidak semuanya. Penyebab lain hal tersebut juga karena mereka mengalami kesulitan seperti kesulitan dalam permodalan, lalu ada juga kesulitan mengakses pasar dan transaksi yang biasanya tidak transparan. Itu adalah kendala lain mengapa petani di Indonesia belum sukses. Ada juga penyebab petani yang belum sukses, bahkan bisa dikatakan miskin, karena petani tersebut memiliki banyak hutang, atau ada juga yang karena lahannya kecil dan pendapatan sedikit karena produksinya kecil. Misal itu dari sawahnya itu misalnya hanya sempit, ya pasti otomatis walaupun hasilnya sudah maksimal, sudah bagus, pasti hasilnya tidak akan sebanyak seperti lahan yang lebih luas. Petani di Temanggung itu biasanya juga banyak hutang karena untuk modal. Misalnya musim lalu petani Temanggung tuh meminjam modal untuk bercocok tanam dengan ekspektasi mereka apabila modalnya banyak lalu akan mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa mengembalikan dan bisa mendapat keuntungan lagi. Nah, namun ekspektasi itu salah biasanya. Ada juga yang sering itu misal musim sekarang juga hasilnya kurang maksimal atau patokan harganya itu rendah. Nah, jadi hal tersebut yang biasanya bikin petani susah, petani kebingungan karena harganya tidak seperti yang diharapkan petani itu. Jika kita hubungkan dengan negara kita, apakah demokrasi, hak asasi manusia, dan sila kelima masih berjalan dengan efektif untuk menjamin kesejahteraan petani tersebut? Padahal dalam hal ini petani sedang merasa bisa dikatakan tertindas atau maksudnya itu belum sukses ya. Padahal dalam apalagi dalam hal ini ditambah lagi dengan ini pandemi, itu yang semakin bikin susah para petani. Mengenai hal ini sebenarnya para teknokrat sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya itu dengan ketentuan sila kelima, demokrasi, hak asasi manusia sebagai pegangan atau pedoman. Namun di sisi lain memang harga pupuk tersebut memang mahal karena impor bukan produk dalam negeri. Misal impor itu memang bahannya sudah bagus juga, lalu ada jasa pengiriman transport juga, itu yang bikin harga pupuk itu lebih mahal. Lalu ada juga karena jadi mengenai keadilan masih ditinjau ulang sebenarnya itu, karena pemerintah juga tidak bisa disalahkan begitu saja kalau pupuk harganya rendah atau kurang bagus kualitas pupuknya.
itu akan berakibat dengan hasil panen atau tanamannya tersebut pasti hasilnya juga akan kurang bagus atau kurang maksimal. Jadi dengan kata lain, pemerintah atau apa yang tadi saya jelaskan itu belum bisa dikatakan hal tersebut adil atau tidak adil, itu belum bisa. Di Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis mengandung arti bahwa demokrasi di Indonesia diatur dan dibatasi oleh aturan hukum. Sedangkan substansi hukum itu sendiri dibuat dan ditentukan dengan cara yang demokratis berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Antara hak asasi manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. Hak asasi manusia tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter. Maksudnya tuh tidak demokrasi. Namun sebaliknya, negara yang demokratis pastinya menjamin eksistensi hak asasi manusia. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi hak asasi manusia tersebut. Selanjutnya pada pertanyaan tadi terakhir itu, tumbuh merata dan menuju smart city. Mengapa saya membuat kalimat tersebut? Saya membuat kalimat tersebut karena suatu wilayah bisa dikatakan sukses apabila warganya merata dalam pendapatannya. Tidak hanya tumbuh saja, namun untuk saat ini apakah bisa suatu wilayah yang mayoritas sebagai petani, misal contohnya saja tadi Temanggung, yang mayoritas pekerjaannya adalah petani, menjadi smart city? Mungkin jawabannya adalah kurang, bahkan sulit terjadi. Karena dalam hal ini kita bisa lihat dari transportasi dan pelayanan mungkin bisa cepat berkembangnya, apalagi dalam teknologi. Namun untuk kesejahteraan dan pendidikan, kalau kesehatan masih bisa, tapi kalau kesehatan bisa, namun kalau kesejahteraan dan pendidikan ini yang di Temanggung biasanya sulit sekali. Apalagi yang orang-orang yang pelosok-pelosok di kaki gunung itu, mereka banyak sekali beranggapan pendidikan buat apa sih? Mending gimana caranya laki-laki itu cepat kerja dan bisa menghasilkan uang. Itu adalah pemikiran jangka pendek para masyarakat di sana, biasanya dominan gitu. Jadi banyak sekali di sana tuh yang masih anak muda, tidak meneruskan pendidikannya, namun malah sudah bertani, bahkan banyak sekali yang nikah muda. Itu adalah PR besar sebenarnya tuh untuk para teknokrat, itu PR besar yang belum bisa dipecahkan. Jangankan untuk menuju smart city, menuju swasembada saja, maksudnya swasembada pangan masih belum optimal. Swasembada pangan di Indonesia itu optimal paling bagus itu pada tahun 1984 atau pada masa-masa Presiden Soeharto. Dalam kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia. Itu menurut saya swasembada pangan yang paling bagus dalam sejarah Indonesia. Mungkin cukup itu saja video dari saya mengenai pembahasan dan pembelajaran, kita belajar bersama. Mungkin cukup itu saja. Mohon maaf sebenarnya kalau kata-kata saya terbata-bata atau dalam penjelasan saya kurang mudah dipahami. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.